Ponari nyelupin batu bisa ngasih berkah. Dimas Kanjeng bisa gantiin uang. Dan Ahong percaya cewek dari Tinder itu tulus. Olah, hong, pekok ya. Aduh. Ya, itu tadi adalah 3 contoh kebodohan yang pernah dipercaya atau malah banyak yang percaya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga kepercayaan orang. Kan beda-beda. Nah, kalau kepercayaan dari orang-orang Thailand juga jelas beda dibanding orang sini. Thailand percaya Kamboja yang nyerang duluan. Tapi Kamboja nganggap sebaliknya. Ya, kalau itu sih terserah lah ya. Saya nggak ikut-ikutan. Tapi yang jelas di Thailand sana ada satu film terbaru yang bercerita tentang sebuah kepercayaan tertentu. Sebuah film yang dipenuhi dengan plot twist. Mau tahu bagaimana alur filmnya? Dia begini ceritanya. Pemuda satu ini bernama Ake, anak pensiunan polisi berpangkat letnan, namanya Letnan Bunlong. Ya walau Bunlong dulunya polisi, tapi ia dulu memilih untuk pensiun dini. Jadi untuk masalah uang, jelas Ake merasa kekurangan. Sejak kecil, Ake sudah dilatih hidup miskin. Makan sehari-hari cuma ambil sisaan dari vihara. Dan untuk pekerjaan, Ake juga belum punya. Iya, Ake masih menganggur. Derita Ake kian bertambah saat sang ayah kini harus dirawat di rumah sakit karena pembengkakan di otaknya. Dan biaya rumah sakit terasa sangat mahal untuk Ake yang isi saldonya hanya 2,5 juta rupiah. Itu juga didapat dari uang pensiun ayahnya. Dan selayaknya pemuda BU, Ake mencoba mencari segala hal yang bisa dijual dalam rumahnya. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah kotak asing yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Isi dalam kotak tadi adalah sebuah jimat. Ake bisa tahu jimat itu berharga karena dulu selalu dipakai oleh ayahnya. Tapi karena Ake tak tahu harganya, Ake mencari harga pasarannya di internet. Dan di sana Ake akhirnya tahu kalau pecinta dan penggiat bisnis jimat di Thailand teramat sangat besar. Jimat juga dianggap sebagai juru selamat, sekaligus keberuntungan untuk para penggunanya. Bahkan ada orang yang membuka jasa inspeksi jimat online di TikTok Live-nya. Ake yang penasaran pun ikut bertanya dan mengirim foto jimat milik ayahnya. Ternyata jimat milik ayah Ake adalah salah satu jimat paling legendaris yang ada di Thailand. Jimat yang dulu pernah dimiliki oleh seorang sultan yang kerap dijuluki Bos Rat. Sialnya host live tadi menganggap jimat Ake hanyalah jimat palsu yang replikanya ada di mana-mana. Jimat seperti itu tak mungkin ada harganya di pasaran. Namun anehnya setelah jimat Ake dicap palsu, Ake dikirimi alamat sang host. Dan ia diminta untuk datang ke sana. Dalam urusan live perjimatan, ternyata mas-mas berkumis tadi tidak sendirian. Ada juga Muay, cantik, energik, dan ciamik. Mantap memang. Mbak Muay tak hanya melakukan jasa inspeksi, ia juga berjualan berbagai jenis jimat, dari yang paling murah sampai yang agak mahalan sedikit. Tapi tahan dulu soal Mbak Muay, karena Ake sedang BU dan harus segera menjual jimat ayahnya demi biaya rumah sakit sang ayah. Alamat yang diberi host live semalam ternyata ada di sebuah mall spesialis jimat. Dan di sana namanya lebih dikenal dengan sebutan Seng Paradise. Atau kita panggil saja Asep. Toko Asep tergolong ramai jika dibanding toko sekitarnya. 150,000 happy ending. ไปแล้วครับเฮียครับโทษนะครับ Tujuan Ake diundang ke toko Asep tentu karena Asep penasaran dengan jimat legendaris milik Ake. Koleksi jimat milik Ake langsung dipuji oleh Asep. Dan Asep menganggap kalau Ake memanglah pecinta barang antik. Namun koleksi yang paling menarik perhatian Asep tentu jimat Somdetch. Jimat legendaris yang sudah menghilang dari pasaran sejak 30 tahun yang lalu. Sayangnya Asep menganggap Somdetch milik Ake hanyalah replika. Tapi karena replikanya mendekati sempurna, jimat itu pun ditawari dengan harga 1,2 juta baht atau sekitar 600 juta rupiah. Angka yang tentu saja menarik untuk Ake yang sedang butuh uang. Namun tiba-tiba ada Mbak Muay datang ke toko Asep. Ia melihat ada negosiasi alat di toko Asep. Asep hanya mau membayar di angka 1,2 juta baht,
sementara Ake minta lebih. Muay yang penasaran jimat apa yang mereka maksud pun segera melihat sendiri jimat somdes milik Ake. Asep mulai ketar-ketir, dan ia pun menaikkan tawarannya hingga angka 2 juta baht. Ake yang tak tahu apa-apa soal harga jimat hanya bingung. Terlebih lagi Muay bilang kalau jimat somdes adalah jimat yang asli. Dan harganya di pasaran bisa mencapai 100 juta baht. Jika Ake ragu, maka Ake bisa menunggu akhir pekan. Nanti akan ada Expo Jimat Nasional yang diadakan oleh pemerintah. Ake bisa memastikannya nanti apakah somdesnya asli atau palsu. Jika asli, maka jimat miliknya bisa dipastikan akan jadi yang termahal dalam sejarah perjimatan di Thailand. Asep mulai naik darah. Ia merasa bisnisnya dikacaukan oleh Muay. Tapi Muay tak peduli. Ia tak ingin Asep menipu orang lagi dan mengatakan semua jimat itu palsu dan membelinya dengan harga murah lalu menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Muay lalu mengajak Ake untuk makan di sebuah restoran mahal. Cuma dengan melihat harganya saja, perut Ake sudah kenyang dibuatnya. Ia namanya juga sudah kecil, sudah miskin. Ake tak berani pesan karena memang ia tidak punya uang. Tapi Muay bilang kalau hari ini ia yang akan mentraktirnya. Muay pun lalu bercerita kalau Asep sejatinya adalah kakaknya. Tapi karena popularitas sang kakak sudah terlanjur melejit, jadi Muay selalu memilih untuk live setelah kakaknya selesai. Muay janji pada Ake untuk bantunya menjual jimat somdesnya. Tapi Muay minta komisi 10% dari hasil penjualannya. Ake setuju, tapi Ake masih ragu dengan keaslian jimatnya sendiri. Hingga akhirnya Muay menunjukkan cara membuktikannya. อยากรู้ไม่ใช่ไงว่าแท้ไม่แท้เก่าไม่เก่าจะทำให้ดูอยู่ Jimat somdes milik Ake pertama kali dibuat tahun 1867. Jika jimatnya asli, maka takkan ada air yang menggelembung setelah jimatnya dimasukkan ke dalam air es. Muay bisa menjamin 99% kalau somdes milik Ake adalah somdes yang asli. Ilmu yang Muay miliki tak datang begitu saja. Orang yang mengajarinya adalah suhu dari segala suhu perjimatan di Thailand. Dan ia adalah Uncle Napon, ayah kandungnya sendiri. Beliaulah ketua dari asosiasi pencinta jimat di seluruh Thailand. Jadi ilmunya bisa dipastikan legit dan otentik. Sebelum Muay membawa Ake datang ke Expo, Muay membelikan kaos dengan gambar kalung somdes. Dan semoga kaos ini bisa membawa keberuntungan untuk Ake di Expo nanti. Expo perjimatan terbesar di Thailand akhirnya digelar. Ratusan pedagang banjiri venue dengan ribuan kolektor jimat datang untuk melihat koleksi-koleksi unik jimat di tahun ini. Tapi Ake dan Muay datang ke sini bukan untuk jual beli. Mereka ingin membawa jimat somdesnya pada Asosiasi Perjimatan Thailand dan memastikan keaslian somdesnya. Ake sempat ragu kalau jimatnya akan ditukar. Muay tertawa mendengarnya. Terakhir kali ada yang berani menukarnya, mereka dipukuli massa tanpa ampun. Lagian mau pakai cara apa mereka menukarnya? Apakah memasukkan jimat ke mulutnya dan menggantikannya dengan yang palsu? Ya tentu tidak mungkin. Ake pun akhirnya percaya. Dan sebelum Ake memberi somdesnya pada asosiasi, Muay minta difoto dulu bersama somdes milik Ake. Selamat datang Muay. ดีค่ะพี่เอ็ม ดีเจอกัน คุณพี่เฮ้ยแม่ง Tak butuh waktu lama untuk menunggu kabar bahagia itu datang. Pihak asosiasi telah memberi kepastian. Jimat somdes yang Ake daftarkan adalah jimat yang otentik dan asli. Dalam sekejap, jimat Ake menjadi primadona. Semua masalah ekonominya sebentar lagi akan sirna. Tak lama kemudian, Uncle Napon sebagai ketua pun datang. Yang memberi selamat beserta sebuah sertifikat kalau jimat Ake adalah jimat asli. Sertifikat yang dibaliknya ada nomor telepon Uncle Napon. Barangkali Ake bisa menghubunginya saat Ake ingin menjualnya. Setelah jimat somdes miliknya dipastikan asli, semua orang ingin melihatnya secara langsung. Namun karena terlalu ramai yang mendekat, mereka pun memilih untuk segera pergi sebelum kerumunannya semakin tak karuan. Ya, walaupun begitu, kabar keaslian jimat miliknya tetap saja jadi berkah untuk Ake dan ayahnya yang sedang terbaring tak berdaya di rumah sakit. Mereka tak lagi harus hidup miskin.
dan Ake bisa memberi pengobatan terbaik yang ada di Thailand demi kesembuhan sang ayah. Ake hanya diminta bersabar sebentar oleh Muay, karena mencari pembeli jimat dengan harga tinggi tentu tidak mudah. Tapi Muay memastikan prosesnya tidak akan lama. Ake sejatinya tak hanya terpesona dengan kebaikan Muay, tapi juga ia terkesima dengan paras manis dan lucunya. Saat Ake sedang melihat live Muay, tiba-tiba ada akun bernama Victor mengirim DM padanya. Ia bertanya, di mana jimatnya sekarang? Ake tak hanya dilukai dan dipukuli, tapi juga hampir dihabisi. Orang asing itu melukai Ake tanpa belas kasihan sedikit pun. Ake terus ditanya, di mana jimatnya sekarang? Namun Ake berpura-pura tidak tahu. Saat ia terus-terusan diajar, Ake mencoba membuka topengnya. Walau berhasil membukanya, tapi ia tetap tak tahu siapa orang asing yang mengajarnya. Ake sempat membela diri kalau jimatnya adalah milik sang ayah. Namun pembelaan Ake langsung dibantah. Dan ayah Ake dicap sebagai seorang pencuri. พระสมเด็จอยู่ไหนหัวเราะพี่ผมไม่ช่วยด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย Nyawa Ake masih sempat tertolong karena ada Asep yang tiba-tiba datang. Iya, Ake akhirnya masuk ke dalam gelapnya dunia perjimatan yang ada di Thailand. Tujuan Asep datang ke sana sebenarnya ingin memberi penawaran baru pada Ake. Dan karena Ake sudah diambang tekanan, ia pun berniat melepasnya pada Asep dengan harga 30 juta baht, atau sekitar 15 miliar rupiah. Ake tak lagi bisa berpikir jernih. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah mengambil jimat yang ia simpan di leher ayahnya, lalu menjualnya pada Asep. Namun bukan berarti segala kesialan akan berakhir. Dan justru dari sinilah awal dari semua petakannya. Iniมันเก๋กระป๋อง Iya, jimat Somdes yang dibawa Ake palsu. Ake bingung. Yang ia tahu jimatnya asli dan dia tidak menukarkannya pada siapapun. Asep pun mulai naik pitam. Ia marah dan merasa dipermainkan. Ake mencoba menenangkan pikiran dengan menghubungi Muay. Tapi 28 panggilan sudah dilakukan dan tidak ada satupun yang dijawab olehnya. Belum lama Ake meninggalkan sang ayah, tiba-tiba Ake mendapat kabar yang tak pernah ingin ia dengar sebelumnya. Iya, ayahnya telah berpulang selamanya. Tak hanya kesedihan yang muncul di benaknya, ada juga penyesalan karena Ake belum bisa memberikan pengobatan terbaik untuk sang ayah. Tapi ayahnya harus lebih dahulu dipanggil Yang Maha Kuasa. Saat ayahnya sedang berada di rumah duka, tak banyak rekan ayahnya yang datang. Hanya ada satu polisi yang mengaku kalau dulunya adalah atasannya. Namanya Pak Naru. Selain ucapan duka yang disampaikan, beliau juga memberikan kartu namanya. Dan silakan menghubunginya jika Ake butuh bantuan. Ale lalu bilang kalau ada barang ayahnya yang hilang, apakah Pak Naru bisa membantunya? Seolah Pak Naru tahu semuanya. Ia langsung menyebut, apakah yang hilang adalah jimat? Ake diam. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Dan ia berkelit kalau yang hilang hanyalah beberapa barang lama milik ayahnya. Di tengah kosongnya hati Ake setelah ditinggal sang ayah, ia masih harus tetap mencari di mana jimat Somdes milik ayahnya. Karena satu-satunya orang yang bisa ia curigai hanya Muay. Ake tentu langsung mencari ke tempat Muay. Dan benar saja, Muay seolah-olah memang sengaja menghindari Ake. Muay! 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 กลับไปเถอะไอ้หนุ่มเชื่อลุง Muay bertindak semakin jauh. Kini Muay mulai berani mengklaim kalau jimat Somdes legendaris itu adalah miliknya. Ake merasa dibodohi. Ake merasa ditipu. Tapi Ake juga tahu ia tak punya siapa-siapa untuk melawan Muay dan pengawalnya. Tiba-tiba Ake mengingat satu nama yang mungkin bisa bantunya. Dan nama itu adalah Victor.
Iya, orang yang tempo hari nyaris menghabisinya adalah Victor. Ake minta bantuan pada Victor untuk merebut kembali jimat yang sekarang ada pada Muay. Namun Victor tak mau menerima tawaran Ake. Ya kalau ia sudah tahu di mana jimatnya, untuk apa lagi yang membutuhkan Ake dalam misinya? Namun Ake masih terus memaksa Victor dan ia ingin terlibat. Jika saja uangnya harus dibagi dua, itu tak masalah. Yang terpenting, ia punya sedikit uang untuk melanjutkan hidup ke depannya. ของผมก็มีสิทธิ์เอาคืนบอกว่าพี่ให้ผมไปด้วยนะพี่ Tawaran Ake akhirnya diterima. Tapi belum sampai misi dimulai, Ake sudah ketakutan mendengar suara tembakan. Victor minta Ake untuk diam dulu di sana. Dan biarlah Victor merampok sendiri jimat Somdes yang Muay bawa. ไม่มีพาแล้วพี่หนู เกิดอะไรขึ้นอ่ะ Sialnya, Ake dan Victor harus mendengar sebuah kabar baru yang cukup mengejutkan. Muay baru saja kerampokan. Jimatnya hilang. Dan pengawalnya harus terluka karena mencoba menyelamatkan Muay. Tapi Victor tak percaya begitu saja. Ia lalu mengurung Muay di sebuah kotak es besar. Muay berkali-kali minta maaf. Namun bagi Ake, tak ada kata maaf yang bisa mengembalikan jimat milik ayahnya. Ake akhirnya sadar kalau Muay memang sejak awal sudah mengincarnya. Dan ia mencap Muay kalau dia hanyalah wanita licik yang hanya memanfaatkan ketidaktahuannya. Dengan suara yang makin melemah, Muay minta maaf dan bercerita apa yang ia alami tadi. Jimat Somdes telah dirampok dan tak ada yang tahu sekarang jimatnya ada di mana. Namun Muay tahu satu hal, tak banyak yang bisa membeli jimat dengan harga selangit. Dan ia tahu siapa orang yang paling mengincar jimat itu. Orang itu bernama Bos Albert, kolektor jimat paling top yang ada di Thailand. Sejatinya jimat Somdes memiliki satu set dengan total berjumlah 5 jimat. Bos Albert punya 4 di antara 5 jimat yang ada. Dan kemungkinan paling besar, orang di balik perampokan semalam adalah dia. Tapi sebelum mereka mendatangi Bos Albert, Ake bertanya satu hal pada Victor. Kenapa Victor bilang kalau ayah Ake adalah seorang pencuri? Victor mengacukannya, karena menurutnya ada beberapa hal yang lebih baik tidak ia katakan. Melihat Ake yang sangat percaya Victor, Muay pun bertanya pada Ake. Kenapa ia percaya pada orang asing yang sudah menyakitinya dan nyaris menghabisinya? Mendengar pertanyaan itu, jawaban Ake hanya satu. Lalu apa aku harus percaya pada orang yang sudah mencuri jimat ayahku? Keesokan lainnya, Ake dan yang lain mendatangi kantor Albert. Muay dan Albert memang sudah sering berbisnis bersama. Jadi pertemuan mereka tak dicurigai apapun oleh Albert. Albert lalu bercerita tentang figura kemeja yang ada di belakangnya. Dulu, Albert pernah tertembak di bagian perut dan membuat kemeja miliknya meninggalkan bekas sebuah peluru di sana. Ia selalu percaya kalau ia bisa selamat karena jimat mahal yang ada di lehernya. Kebetulan sedang ngobrol soal jimat, Muay lalu ingin melihat koleksi jimat Somdes milik Bos Albert. Koleksi Somdes Albert ternyata belum bertambah dan masih berjumlah 4 biji. Tak lama kemudian anak buah Albert memberi kabar. Orang yang mengaku punya Somdes kelima baru saja datang. เดี๋ยวเซ้งก็จะมาช่วยดูหมวยรู้จักปะ ยัง เร็ว Orang yang menculik orang tadi ternyata Asep dan komplotannya. Ake langsung turun untuk menemui Asep. Raut wajah tak senang langsung Asep tunjukkan saat tahu Ake datang bersama dengan Muay. Tapi ternyata baik Ake maupun Asep sedang mengincar satu orang yang sama. Orang yang mereka duga membawa Somdes legendaris milik Ake. Dan setelah anak buah Asep menggeledah isi tasnya, Muay baru tahu sesuatu.
Karena tak kunjung mengatakannya sebenarnya, Victor mulai mematahkan jari-jari orang tadi. Barulah ia menceritakan semuanya. Dan iya, memang benar dialah orang yang merampok Muay semalam. Alasannya datang ke tempat bos Albert karena ia ingin menjual beberapa jimat murahannya untuk ia bisa makan. Lalu kalau ditanya di mana somdes yang ia rampok semalam, ia tidak tahu di mana jimat itu berada. Jimatnya sudah diberikan pada Uncle Napon. Nama yang membuat semua orang terdiam. Mereka tak salah dengar. Uncle Napon lah otak di balik perampokan yang Muay alami semalam. Melihat yang lain hanya terdiam, Ake pun marah. Mereka semua sudah tahu di mana jimatnya. Jadi akan semakin mudah untuk mencarinya. Kira-kira begitulah yang dipikirkan oleh Ake yang tak tahu seberapa merikanya Uncle Napon di bisnis ini. Muay lalu mulai berkoar kalau semua ini tak akan terjadi jika saja Asep tidak berbohong pada Ake soal keaslian jimatnya. Asep lalu menjawabnya. Setidaknya ia masih memakai adab dengan melakukan jual beli dan bukan dengan mencuri. Muay masih saja membantah. Memang benar apa kata ayah. Asep selamanya takkan pernah bisa menilai suatu jimat itu asli atau tidak. Menawar jimat Ake dengan harga rendah bukan karena kecerdasan Asep dalam berbisnis. Tapi justru karena kebodohannya yang tak tahu asli atau tidak jimat milik pelanggannya. Uncle Napon sempat nyaris jadi korbannya karena Asep tak tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Dan Muay juga mulai membahas masalah di keluarga mereka. Masalah Asep yang tak pernah mau membayar hutangnya. Ake mulai marah besar. Kenapa Asep dan Muay justru membahas masalah keluarga mereka di tengah kehilangan barang paling berharga yang ayahnya Ake punya? Aku ingin menjualnya dan membayar biaya rumah sakit ayahku. Tapi apa? Ayahku sudah terlanjur tiada karena keserakahan kalian berdua. Muay coba menenangkan emosi Ake. Victor lalu bilang, sepertinya takkan ada harapan mengambil barang dari seseorang yang tega menyakiti anaknya sendiri hanya karena sebuah jimat. Dan satu-satunya jalan keluar yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menyusun rencana baru untuk mengambilnya. Ake akan menjalankan rencana pertamanya, yaitu menghubungi Uncle Napon dan bertindak seolah-olah akan menjual somdes legendaris miliknya. Di toko Uncle Napon, Ake disambut bak seorang raja. Uncle Napon sengaja menutup tokonya dan membiarkannya melakukan transaksi tertutup dengan Ake. Uncle Napon bilang kalau ia sudah menunggu Ake sejak lama dan ia ingin segera memiliki jimat somdes bekas milik koleksi Bos Rat. Tapi karena Ake sudah tak punya jimat yang asli, ia pun memberikan jimat yang palsu pada Uncle Napon. พ่อก็แก่แล้วนะสาย Jimat somdes milik Ake akhirnya dicap palsu oleh Uncle Napon, dan itu memang sesuai dengan rencana mereka. Ake membela diri dengan sertifikat yang waktu itu Uncle Napon berikan. Namun baginya itu hanyalah cari kertas yang tak berdampak apa-apa. Somdes sudah menjadi legenda di dunia perjimatan yang ada di Thailand. Dan ia telah menghilang 30 tahun di pasaran. Jadi wajar saja jika banyak yang memalsukannya. Uncle Napon sendiri punya satu nampan berisi somdes palsu dan punya motif yang sama dengan yang Ake punya. Uncle Napon lalu mempersilahkan Ake jika ingin melihat-lihat dan ingin mencari tahu apa bedanya. Namun Ake mengaku tak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi ia telah membawa orang yang bisa membedakannya. Tanpa basa-basi, Muay bertanya pada ayahnya. Di tokonya, jimat mana yang merupakan hasil curian? Tak sepatah kata pun Uncle Napon keluarkan mendengar pertanyaan dari Muay. Muay akhirnya terpaksa mengeluarkan orang suruhan sang ayah yang sudah merampoknya tempo hari. Uncle Napon lalu berjalan mendekat pada orang tersebut. Tanpa sepatah kata pun, ia menghajar orang itu tanpa ampun sedikit pun. Setelah selesai, ia baru minta maaf pada Muay. Tapi bukan maaf yang Muay inginkan. Ia hanya ingin tahu kenapa ayahnya rela membayar orang hanya demi menyakiti putrinya sendiri. Uncle Napon mulai menaikkan nada bicaranya. Ia hanya ingin anaknya tahu kalau bisnis jimat adalah bisnis yang berbahaya.
dan ia tak ingin Muay terlibat di dalamnya. Sebagai ayah, Napon berkali-kali menjatuhkan Muay dari bisnis ini. Tapi Muay tak sekalipun mendengarkannya. Muay mulai membantah semua yang ayahnya ucapkan. Ayahnya harusnya tahu kalau Muay punya bakat dan bisa menyamai kemampuannya. Tapi Muay juga tahu kalau ayahnya hanya ingin anak laki-laki. Jadi ia memberi semua untuk Asep dan tidak memberi kesempatan apapun pada Muay. Mendengar itu semua, Uncle Napon akhirnya minta maaf atas semua yang telah ia lakukan pada Muay. Dan mulai hari ini, ia berjanji kalau dia akan memberikan semua yang Muay minta. ให้หนูเป็นคนปล่อยสมเด็จเฮียรัตให้หนูคุมร้านทั้งหมด ให้อะไรพ่อให้ได้หมดลูกสาวของพ่อ Melihat Muay berpelukan dengan Napon, semua orang heran. Ini bukan bagian dari rencana yang mereka buat. Asep tiba-tiba bilang kalau ia punya hak yang sama dengan yang seharusnya Muay punya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Napon membahas kembali tentang apa yang terjadi di masa lalu. Masa di mana Asep masih merupakan seorang gelandangan. Iya, Asep adalah anak angkat Uncle Napon. Ia membantu Asep dan hidupnya yang telah hancur karena hutang-hutang ayah kandungnya. Sejak Asep memilih untuk membuka toko sendiri, reputasinya justru hancur. Asep tak bisa membedakan jimat yang asli dan palsu. Instingnya buruk, dan sang ayah punya buktinya. Bawahannya Uncle Napon suruh dulu pernah datang ke toko Asep. Napon minta menjual jimat palsu dan mengaku kalau jimatnya adalah asli. Asep percaya begitu saja, dan kemudian Asep sudah tersebar di sekitar toko milik Asep. Jadi Napon tak perlu bertindak apa-apa, karena Asep sudah hancur dengan sendirinya. Asep mulai emosi mendengar celoteh yang terus merendahkannya, dan ia mulai mengangkat senjatanya. พ่อทำไงว่าพ่อไม่เหี้ยกันเลยไม่เหี้ยพ่อทั้งลูก Melihat drama keluarga yang tak kunjung usai, Ake pun berjalan ke tengah-tengah antara Aseng dan Uncle Napon. Ake bilang, tak ada yang harus kehilangan nyawa karena urusan ini. Jimat yang katanya membawa keberuntungan dan keselamatan hanyalah bualan belaka. Ayahku selama ini memakai somdes yang asli, tapi ia tetap tak selamat dari penyakit. Jadi apakah kalian benar-benar berpikir jimat bisa menyelamatkan kalian? Tangis Ake pun kian deras. Ia minta semua untuk berhenti. Sudah, akhiri saja semuanya. Dan tak perlu ada yang harus berkorban nyawa. Uncle Napon pun coba menenangkan Ake. Ia lalu mencoba berbicara dari hati ke hati pada Asep. Apa yang selama ini ia lakukan hanya untuk mengajari Asep kalau tak semua hal bisa diraih dengan mudah. Membuka toko sendiri dan tiba-tiba besar sama seperti ayah angkatnya. Bisnis tak bisa berjalan seperti itu. Dan untuk semua masalah yang sedang Asep hadapi, Uncle Napon berjanji akan membantunya. Dan saat semua intensitas mulai mereda, tiba-tiba ada polisi datang mengacaukan semuanya. Hey. อะไรวะเนี่ยทุกคนวางอาวุธให้หมด Polisi yang tiba-tiba datang adalah Pak Naru. Kedatangannya pun disambut oleh Uncle Napon. Ia minta yang lainnya mulai menurunkan senjatanya. Kedatangan Pak Naru kemari hanya untuk bertanya jimat somdes koleksi Bosrat yang kabarnya kini sedang ada di tangan Uncle Napon. Napon kembali menunjukkan senapan penuh berisi jimat somdes dan ia memberikan satu di antaranya yang katanya asli. Setelah somdes yang asli ada di tangannya, Pak Naru bercerita tentang sebuah kisah 30 tahun yang lalu. Pak Naru lah polisi yang memimpin penyelidikan kasus penembakan Bosrat. Dan seperti yang semua orang tahu, Bosrat adalah seorang sultan yang suka mengoleksi jimat. Koleksi jimat beliau kala itu dijarah habis-habisan. Namun, hanya satu yang tak berhasil ditemukan. Dan jimat itu adalah jimat somdes kelima, yang kini ada di tangan Pak Naru. Dan orang jahat yang telah mencuri jimat ini adalah Letnan Bunlok, ayah Ake. Kenyataan pahit yang akhirnya harus Ake dengar sendiri dari mulut atasan ayahnya. Dan tak hanya mencuri,
ayah Ake sebenarnya adalah pelaku dari penembakan Bosrat. Tapi ia kabur dan segera menghilang dari instansi kepolisian. Saat Pak Naru sudah sangat yakin dengan jimat yang ia bawa, ternyata Uncle Napon telah mengecohnya. ไม่ค่อยแน่ใจ ขอโทษครับท่านผู้การ คือองค์นี้แน่นอนครับ Pak Naru tak ingin ditipu lagi. Jadi ia membawa seluruh isi nampan untuk dibawa pergi. Asep tiba-tiba datang. Sebagai penggiat dalam urusan jimat, ia meminta izin Pak Naru untuk melihat yang mana asli dan mana palsu. Jadi Pak Naru tak perlu membawa semuanya. Tentu saja Asep tak benar-benar membantu. Asep justru bilang kalau jimat yang asli tak mungkin dijadikan satu dengan yang palsu. Pak Naru mulai naik pitam dan minta anak buahnya menggeledah isi toko. Tapi lagi-lagi Uncle Napon terlalu cerdik. Ia paham betul kalau undang-undang menyatakan sebuah kasus kriminal hanya bisa dibuka kembali jika kasusnya tak lebih dari 20 tahun. Sementara kasus Bosrat, kasus itu sudah berjalan 30 tahun. Yang berarti Pak Naru hanya sedang bermain-main demi kantong dan perutnya sendiri. Saat semua orang menyudutkan Pak Naru, Uncle Napon buka seluruh kartu as. Ia tahu apa yang dilakukan Letnan Bunlong itu adalah sebuah suruhan dari Pak Naru. Dan Pak Naru melemparkan kesalahannya pada bawahannya. Dan disinilah akhirnya peperangan mulai pecah. Baku tembak tadi jadi sebuah pertanda. Pertanda atas apa yang mereka kejar adalah sebuah hal yang sia-sia. Pada akhirnya, Pak Naru tak bisa mengeruk kekayaan dari jimat Somdes milik Bosrat. Uncle Napon pun tak bisa mendapat popularitas yang lebih besar dibanding yang ia idam-idamkan sebelumnya. Asep tak berhasil dihormati oleh pecinta jimat seperti ayah angkatnya. Sementara Muai, ia tak berhasil mengakuisisi toko ayahnya. Peluru-peluru tak hanya menghilangkan nyawa, tapi sekaligus mengubur harapan dan keserakahan yang ada di dalam benak mereka. Namun ternyata tak semua berakhir dengan tak bernyawa. Ake masih selamat dan mencoba mengambil jimat seadanya, tanpa tahu bagaimana keasliannya. Tiba-tiba Victor juga bangkit. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia todongkan kembali pistolnya ke arah Ake. Lalu bilang, "Berikan jimatnya. Itu milik ayahku." 30 tahun yang lalu, Victor harus berlindung di balik kursi mobil bersama sang ayah, Bosrat. Iya, Victor adalah anak Bosrat. Anak yang dipaksa bersembunyi karena ayahnya harus diserbu segerombolan polisi yang menjebak ayahnya. Bosrat sempat menitipkan Somdes kelimanya pada Victor. Namun ayah Ake datang dan mengambilnya. Ayah Ake sempat ingin mengembalikan jimatnya. Tapi melihat banyak orang yang terlihat mengincar Victor karena jimat itu, ayah Ake pun bawanya kembali. Victor kembali bukan karena harga jimatnya. Ia hanya telah menyimpan dendam ini sejak lama, merencanakan semuanya, dan keinginannya hanya satu. Siapapun yang telah menghabisi ayahnya, maka ia juga harus habis di tangannya. Dan itulah alasan kenapa Victor langsung mengangkat senjata saat tahu Pak Naru adalah orang yang memerintah Bunlong menghabisi ayahnya. Kepergian ayah Bunlong bukanlah hasil ketidaksengajaan. Victor adalah pelaku yang menghabisi ayah Mike. Dan ia rasa kali ini giliran Ake yang harus menanggung derita semuanya. Ake tercekat saat melihat Muai masih bisa bangkit dan menembak Victor di saat yang tepat. Muai pun tak ingin merasakan deritanya sendirian. Dan dia segera mengarahkan pistolnya ke arah Ake. Tapi keberuntungan ternyata masih ada di pihak Ake. Dan ia berhasil menghindari semua tembakan Muai. Muai akhirnya berhasil dievakuasi, walau dengan luka dan bercak merah yang berceceran di tubuhnya.
Sementara untuk Ake, wartawan ingin bertanya banyak padanya. Tapi kepolisian malah mencoba memberi ruang untuk Ake menyendiri. Tapi ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh polisi. Jimat apa yang Ake pakai? Dan Ake hanya diam. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba teleponnya berdering. Dan orang yang menghubunginya adalah Bos Albert. Pertanyaannya sama. Ake selamat karena memakai jimat. Dan Bos Albert siap membelinya di angka 200 juta baht. Atau sekitar 100,8 miliar rupiah. Ake benar-benar menjual jimatnya di angka yang Bos Albert tawarkan. Ia mungkin berhasil menjadi sultan kaya raya. Tapi sekarang ada satu pertanyaan yang menggantung di kepalanya. Jadi apa itu jimat? Apakah keberuntungan dan keselamatan bisa dibeli? Atau jimat hanyalah sebuah kepercayaan kolektif yang diceritakan dari mulut ke mulut? Saya tak akan menyalahkan siapapun yang percaya pada jimat. Ini hanya pertanyaan liar yang terlintas di kepala saya. Jadi apakah jimat-jimat yang dibeli secara mahal adalah bentuk perlindungan kita pada suatu hal yang tidak terlihat? Atau memang hanya jualan omong kosong saja? Mungkin kalian bisa bantu saya. Kalian bisa menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Atau mungkin cerita dari benda-benda yang dipercayainya secara keterlaluan? Silakan, monggo. Saya serahkan semuanya ke kalian. Karena kalau bagi saya, banyak yang mencari kekuatan dari benda. Padahal kekuatan yang sejati lahir dari usaha yang tak kenal lelah dan doa yang tak pernah putus. Saya Gogondo Snap Tim Pusrabe Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol. Thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang, kalau kalian lagi banyak masalah dan itu berat banget, ya tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Ya sekarang tarik napas, buang. Tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.